Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hendrianto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, perkenalkan saya Husnul Hatifah dari Program Studi Ekonomi Syariah Lokal 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank sentral. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sampai dengan hiburan seperti jalan-jalan, nonton bioskop, dan lain-lain. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan bila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini ketika kita berbelanja menggunakan uang sebesar 500.000, tiba-tiba bulan depan ketika kita ingin berbelanja bulanan lagi dengan barang-barang yang sama, harganya naik menjadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu yang singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Dan fenomena kenaikan harga barang-barang dan jasa secara terus-menerus ini disebut dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat menumbuhkan suatu perekonomian. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa sih yang bertugas untuk menjaga serta memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, untuk menjaga dan memelihara kestabilan harga di suatu negara itu merupakan tugas dari bank sentral. Bank sentral atau bank pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara dan juga menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Serta bank sentral di Indonesia itu dikenal dengan Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia itu sendiri bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter, yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi dalam target yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Berdasarkan PMK nomor 11/PMK 010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang target inflasi tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana masing-masing sebesar 3,0%, 3,0% dan 2,5%. Dengan deviasi masing-masing plus minus 1%. Lalu bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI Rate. Keputusan menentukan BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur BI atau Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan BI Rate ini tentunya akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian seperti jumlah uang yang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik,
tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga atau BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depannya terjaga, uang yang beredar cukup di dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan atau administrative price. Dan BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya ialah BI bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? Nah, BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan oleh BI untuk menjaga kestabilan harga untuk perekonomian demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai Bank Sentral. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.